sertifikat tanahnya. Oke. Mohon bisa cepat. Sama lagi bahwa daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi sudah ada sertifikat hak milik. Ya. Betul? Ya. Jadi bukan hanya laut yang disertifikatkan. Sungai ge disertifikatkan, isukan langit sih disertifikatkan. Betul? Ya. Jadi nanti kita turun ke sana, Pak. Milih banjir, milih ridokeun sungaina. Itu aja ya. Oke. Alasan teknis, jangan pada diem bae. Ya, wes. Bupati Bekasi sebenarnya sudah ada proyek untuk normalisasi sungai, pengerukan dan pelebaran di Kali Bekasi. Dan penanggulan, Pak. Di Kali Bekasi kan? Sungainya Sungai Bekasi. Ya. Di daerah mana? Di Babelan, Pak. Babelan. Oh, Babelan yang kemarin ditinjau oleh Pak Presiden. Iya, Babelan. Oke, daerah Babelan yang ditinjau oleh Bapak Presiden Prabowo kemarin itu ada proyek normalisasi sungai, yaitu pengerukan dan pelebaran. Ya. Nah kan? Penambahan tanggul, Pak. Dan penambahan tanggul. Ada masalah. Masalahnya apa? Sekarang itu, Naon masalahnya? Sing tarik ngomongna. Ya, siap. Ah. Jadi masalahnya itu sekarang sampai dengan saat ini progres pekerjaan sudah 50%. Ah. Karena 50% itu tidak melewati lahan bersertifikat atau lahan Ah. ini. Ah. Nah, sekarang masalahnya sisanya itu semuanya itu bersertifikat tanahnya. Oke. Mohon bisa cepat. Sama lagi bahwa daerah aliran sungai yang akan dinormalisasi sudah ada sertifikat hak milik. Ya. Betul? Ya. Jadi bukan hanya laut yang disertifikatkan. Sungai ge disertifikatkan, isukan langit sih disertifikatkan. Betul? Ya. Jadi nanti kita turun ke sana, Pak. Milih banjir, milih ridokeun sungaina. Itu aja ya. Oke. Selamat datang di Kisah Nyata Official. Jangan lupa subscribe. Nama Deddy Mulyadi kembali menjadi perbincangan hangat kali ini karena sorotannya terhadap pensertifikatan lahan yang berada di bantaran sungai. Dalam kunjungannya ke daerah aliran sungai Des, Bekasi pada 10 Maret 2025, Deddy mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya sertifikat hak milik di area yang seharusnya menjadi kawasan negara. Dalam pernyataannya yang tegas dan penuh emosi, Deddy menyebut bahwa terlalu banyak orang jahat di Indonesia yang dengan berani mengklaim hak atas tanah di bantaran sungai dan bahkan mengantongi sertifikat resmi. Menurut Deddy, praktik semacam ini adalah salah satu penyebab utama sulitnya melakukan normalisasi sungai di Jawa Barat. Banyak proyek lingkungan yang terhambat hanya karena status kepemilikan lahan di pinggir sungai dianggap sah secara hukum. Namun secara moral dan lingkungan, Deddy menyebut hal ini sebagai pelanggaran besar terhadap prinsip-prinsip tata ruang yang benar. Deddy Mulyadi mengatakan bahwa dalam tinjauannya di lapangan banyak sekali lahan yang berada sangat dekat dengan aliran sungai telah bersertifikat atas nama individu maupun korporasi yang mempertanyakan bagaimana mungkin negara bisa menerbitkan sertifikat untuk kawasan yang secara hukum seharusnya masuk ke dalam wilayah sempadan sungai yang notabene adalah kawasan lindung. Ini bukan hanya soal pelanggaran hukum administrasi tapi juga pelanggaran terhadap alam. Sungai bukan milik siapa-siapa, sungai adalah milik rakyat dan negara. Ketika sungai disertifikatkan, artinya kita telah menggadaikan masa depan anak cucu kita, ungkap Deddy dengan nada geram dalam pernyataannya kepada awak media. Dalam menghadapi masalah ini, Deddy tidak tinggal diam. Ia segera berencana untuk berkoordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid. Dalam pertemuan tersebut, Deddy mengajukan permintaan tegas agar semua sertifikat yang diterbitkan untuk lahan bantaran sungai dalam 5 tahun terakhir segera dicabut. Menurutnya, sertifikat semacam itu tidak seharusnya eksis karena penerbitannya sendiri sudah bertentangan dengan regulasi tata ruang dan prinsip keberlanjutan lingkungan. Deddy menegaskan bahwa pihaknya akan memberikan ruang untuk pendekatan manusiawi terhadap pemilik sertifikat lama. Bagi mereka yang sudah lama tinggal di bantaran sungai, pemerintah akan memberikan kerohiman atau kompensasi sebagai bentuk penghormatan atas keberadaan mereka. Namun bagi mereka yang baru memiliki lahan dalam 5 tahun terakhir akan dilakukan pencabutan tanpa kompensasi karena dianggap melanggar secara terang-terangan. Ia juga
menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk menyulitkan warga, tetapi untuk menyelamatkan lingkungan dan mencegah bencana di masa depan. Banyak kasus banjir bandang yang menurutnya disebabkan oleh alih fungsi lahan, terutama di wilayah sempadan sungai. Dedi menyebut bahwa total kerugian akibat bencana lingkungan di Jawa Barat telah mencapai 3 triliun rupiah, angka yang sangat fantastis jika dibandingkan dengan biaya pengelolaan dan pelestarian sungai secara benar. Sebagai bentuk solusi jangka panjang, Dedi Mulyadi mengusulkan agar seluruh sempadan sungai dinyatakan sebagai aset negara dan dikelola secara eksklusif oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBS). Ia berpendapat bahwa pengelolaan sempadan sungai tidak boleh lagi berada di tangan individu atau korporasi karena akan sangat rawan terhadap kepentingan ekonomi jangka pendek yang justru merusak tata kelola lingkungan secara keseluruhan. Kementerian ATR BPN pun merespons positif usulan Dedi tersebut. Nusron Wahid selaku Menteri ATR BPN menyatakan kesiapan lembaganya untuk menerbitkan sertifikat atas nama negara untuk seluruh kawasan sempadan sungai. Dengan demikian tidak ada lagi celah hukum bagi siapapun untuk mengklaim kepemilikan pribadi atas wilayah yang seharusnya menjadi kawasan lindung itu. Tidak hanya itu, Dedi juga menyerukan adanya tobat ekologis dari seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, swasta maupun warga biasa. Seruan ini ia sampaikan bukan sebagai bentuk kecaman, melainkan ajakan untuk melakukan introspeksi mendalam atas kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi. Dedi menyebut bahwa krisis ekologis yang kini melanda Indonesia, khususnya Jawa Barat, adalah akibat dari kesalahan kolektif yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Ini saatnya kita bertobat secara ekologis. Kita telah terlalu banyak menyakiti alam. Kita bangun rumah di sempadan sungai, kita tutupi saluran air, kita babat hutan demi villa dan kebun, lalu kita salahkan hujan ketika banjir datang, padahal ini semua ulah kita sendiri, ujarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Dedi Mulyadi memang dikenal sebagai salah satu kepala daerah yang sangat peduli terhadap isu lingkungan. Ia secara aktif turun langsung ke lapangan, melakukan inspeksi ke daerah rawan bencana dan mendesak berbagai pihak untuk memperbaiki tata kelola ruang. Dalam banyak kesempatan, Dedi bahkan rela terjun ke sungai atau menegur langsung oknum-oknum yang dinilainya melakukan pelanggaran terhadap lingkungan. Sikap tegasnya ini mendapatkan berbagai respon dari masyarakat. Ada yang mendukung penuh, menyebut Dedi sebagai pemimpin dengan keberanian moral tinggi. Namun tidak sedikit pula yang merasa tersindir, terutama kalangan yang merasa kepentingannya terganggu oleh kebijakan dan retorika Dedi. Meski begitu, Dedi mengaku tidak gentar. Ia percaya bahwa keberanian untuk menyuarakan kebenaran akan selalu dibutuhkan, terlebih jika menyangkut masa depan lingkungan dan generasi mendatang. Pernyataan Dedi Mulyadi dan langkah-langkah kebijakannya ini tidak hanya menggema di Jawa Barat, tapi juga memantik diskusi nasional tentang pentingnya perlindungan sempadan sungai. Banyak aktivis lingkungan menyatakan dukungan mereka terhadap upaya Dedi. Mereka menilai bahwa selama ini isu pensertifikatan bantaran sungai cenderung diabaikan, padahal sangat krusial dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sementara itu, pemerintah pusat melalui Kementerian ATR BPN kini tengah melakukan inventarisasi terhadap sertifikat yang berada di wilayah sempadan sungai. Proses ini diharapkan dapat selesai dalam waktu dekat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemerintah juga menjanjikan bahwa bagi masyarakat yang terdampak akan diberikan solusi yang adil dan berkelanjutan, termasuk relokasi dan pemberian lahan pengganti jika memungkinkan. Dedi Mulyadi berharap bahwa langkah ini menjadi awal dari gerakan besar dalam mereformasi tata kelola ruang di Indonesia. Ia menekankan bahwa sungai bukan sekadar saluran air, tetapi juga urat nadi kehidupan yang harus dijaga bersama. Jika sungai terus dikuasai oleh kepentingan pribadi, maka bukan tidak mungkin bangsa ini akan menghadapi krisis air, banjir yang makin parah, dan kehancuran ekosistem yang sulit dipulihkan. Sungai itu seperti nadi, kalau nadinya mampet, seluruh tubuh bisa lumpuh. Sama halnya dengan kita, kalau sungai rusak, kita semua yang akan menanggung akibatnya. Maka mulai sekarang, mari kita lindungi sungai, kita jaga bantaran, dan kita kembalikan haknya sebagai bagian dari alam yang suci, pungkas Dedi.
Langkah lanjutan yang ditempuh oleh Deddy Mulyadi tidak berhenti pada kritik dan seruan moral semata. Ia mulai menggagas peta jalan atau roadmap penyelamatan daerah sempadan sungai secara menyeluruh di Jawa Barat. Roadmap ini mencakup pendataan ulang seluruh lahan bantaran sungai, audit sertifikat, serta pembentukan satgas pengawasan dan penertiban kawasan sempadan sungai. Menurut Deddy, langkah teknis dan administratif saja tidak cukup. Ia menekankan perlunya keterlibatan aktif masyarakat. Maka ia pun meluncurkan program edukasi bertajuk Sungai Milik Bersama, sebuah gerakan sosial yang mengajak warga untuk ikut memantau dan melaporkan setiap aktivitas ilegal di sekitar sungai. Program ini juga bertujuan membangun kesadaran ekologis sejak dini, terutama di kalangan generasi muda. Gerakan Sungai Milik Bersama telah menyebar ke beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat. Di Karawang misalnya, sejumlah pelajar dan mahasiswa mulai mengadakan patroli sungai bersama aparat desa. Di Purwakarta, Deddy bahkan menginisiasi lomba kebersihan bantaran sungai antar kelurahan dengan hadiah berupa bantuan perbaikan infrastruktur lingkungan. Langkah ini mendapat respon positif dari berbagai lapisan masyarakat. Di sisi lain, perlawanan terhadap upaya Deddy juga mulai terlihat. Beberapa oknum pemilik lahan bersertifikat di bantaran sungai menolak rencana pencabutan sertifikat. Mereka berdalih bahwa sertifikat mereka sah secara hukum karena diterbitkan oleh kantor pertanahan resmi. Ada juga yang mengklaim telah menempati lahan tersebut sejak lama dan merasa dizalimi oleh kebijakan pemerintah. Menghadapi tantangan ini, Deddy tidak melangkah sendirian. Ia menggandeng berbagai pihak termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan aparat hukum. Ia juga membuka ruang diskusi dan mediasi dengan para pemilik lahan yang terdampak. Dalam banyak forum, Deddy menjelaskan bahwa niat utamanya bukan menggusur, melainkan menyelamatkan. Ia menegaskan bahwa pendekatan yang diambil akan tetap berlandaskan rasa keadilan dan kemanusiaan. Salah satu kasus menarik yang muncul berasal dari Kabupaten Bekasi, di mana sebuah perusahaan properti besar diduga memiliki belasan hektar tanah bersertifikat yang berada persis di pinggir sungai. Ketika tim Deddy turun ke lokasi, ditemukan fakta bahwa aliran sungai yang seharusnya melebar justru menyempit karena dibendung oleh bangunan milik perusahaan tersebut. Parahnya, bangunan itu bahkan tidak memiliki izin analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang sah. Kasus ini langsung menjadi perhatian publik. Deddy menyebut bahwa inilah bukti konkret bagaimana kepentingan ekonomi sesaat telah menyingkirkan hak-hak alam. Ia menegaskan bahwa kasus tersebut akan diproses hukum dan sertifikatnya akan digugurkan. Ia juga meminta Kementerian ATR BPN menindak tegas oknum yang terlibat dalam penerbitan sertifikat tersebut. Reaksi masyarakat pun semakin luas. Banyak warga yang mulai menyadari bahwa selama ini mereka turut menjadi korban dari tata ruang yang kacau. Muncul berbagai testimoni warga yang rumahnya terendam banjir karena sungai tak lagi bisa menampung air. Di Cikampek, seorang warga bercerita bahwa rumahnya yang sudah 3 generasi berdiri kini harus ditinggalkan setiap musim hujan karena air sungai meluap dan masuk ke dalam rumah hingga setinggi 1 meter. Ia pun mendukung langkah Deddy meski harus merelakan sebagian lahannya diambil untuk normalisasi sungai. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai mengkaji ulang zonasi wilayah sempadan sungai secara nasional. Apa yang terjadi di Jawa Barat dianggap sebagai fenomena gunung es yang mungkin juga terjadi di provinsi lain. Menteri LHK mengakui bahwa koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan ATR BPN, akan diperkuat agar kesalahan serupa tidak terulang. Dari sisi hukum, beberapa ahli menyatakan bahwa pencabutan sertifikat tanah di bantaran sungai memang bisa dilakukan terutama jika terbukti bahwa proses penerbitannya tidak sesuai prosedur. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai secara tegas menyebutkan bahwa sempadan sungai adalah kawasan lindung yang tidak boleh dimiliki oleh perorangan. Jika ada sertifikat yang melanggar ketentuan ini, maka dapat dibatalkan demi hukum. Namun demikian, proses hukum ini tidak mudah. Banyak dari pemilik lahan yang menyewa jasa pengacara untuk menggugat balik keputusan pemerintah. Mereka menuntut ganti rugi besar-besaran jika sertifikat mereka dicabut.
Situasi ini membuat proses pencabutan sertifikat berjalan lambat karena pemerintah harus berhati-hati agar tidak menimbulkan konflik sosial yang lebih besar. Deddy Mulyadi tetap pada pendiriannya. Ia menyebut bahwa keberanian untuk mengambil langkah drastis harus diiringi dengan keteguhan hati. Ia menyadari bahwa kebijakan yang benar belum tentu selalu populer, tapi ia yakin bahwa sejarah akan mencatat siapa yang benar-benar berjuang untuk lingkungan dan siapa yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Biar saya yang dikecam, biar saya yang dikritik, tapi anak cucu saya nanti tidak akan mewarisi bencana. Mereka akan hidup di lingkungan yang lebih baik karena kita berani mengambil sikap hari ini, ucap Deddy dengan tegas dalam salah satu wawancara eksklusif. Menjelang akhir Maret 2025, progres upaya Deddy menunjukkan hasil. Sebagian besar kepala daerah di Jawa Barat telah menyatakan dukungan dan mulai melakukan langkah serupa di daerahnya masing-masing. Di Tasikmalaya, wali kota bahkan menetapkan peraturan daerah Perda tentang perlindungan sempadan sungai dan memberikan insentif bagi warga yang sukarela menyerahkan lahannya untuk dikembalikan sebagai ruang terbuka hijau. Program edukasi lingkungan juga diperluas ke sekolah-sekolah. Materi tentang pentingnya menjaga sungai dimasukkan ke dalam kurikulum muatan lokal. Anak-anak diajak untuk menanam pohon di sekitar sungai dan melakukan kegiatan bersih-bersih sungai secara rutin. Harapannya kesadaran ekologis ini akan menjadi fondasi bagi generasi masa depan. Sementara itu, Deddy juga menyarankan agar sistem informasi pertanahan digital diperkuat. Ia menilai bahwa transparansi data pertanahan akan mencegah terjadinya tumpang tindih kepemilikan dan mencegah munculnya mafia tanah. Ia mengusulkan agar setiap sertifikat tanah bisa diakses publik secara online, lengkap dengan peta dan status hukum lahan tersebut. Menteri ATR BPN menyambut baik usulan ini dan menyebut bahwa pihaknya sedang mempercepat integrasi data pertanahan melalui sistem geospasial. Dengan sistem ini, masyarakat bisa melihat apakah lahan yang mereka beli atau tempati berada di kawasan lindung atau tidak. Di akhir bulan, Deddy Mulyadi merilis laporan awal hasil evaluasi kebijakan ini. Sebanyak 2.183 sertifikat yang berada di wilayah sempadan sungai telah diidentifikasi. Dari jumlah tersebut, 946 diantaranya diterbitkan dalam 5 tahun terakhir dan berpotensi dicabut. Proses pencabutan akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan BPN, pemerintah daerah, dan aparat hukum. Langkah Deddy Mulyadi dinilai sebagai gebrakan besar dalam sejarah pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Ia mengubah paradigma dari pembangunan yang mengorbankan lingkungan menjadi pembangunan yang berbasis perlindungan lingkungan. Ia menempatkan sungai bukan hanya sebagai infrastruktur alam, tapi sebagai entitas yang harus dihormati dan dijaga. Meskipun perjuangan masih panjang, narasi baru sudah terbentuk bahwa sungai bukan milik pribadi, bahwa sertifikat tidak bisa menjadi dalih untuk merusak lingkungan, dan bahwa keberanian seorang pemimpin bisa mengubah arah sejarah.